Bab 2935. Nama aslinya. Tapi Vinola Su juga merindukan Eric Kin, jadi dia membiarkan Eric Kin memeluknya sebentar sebelum mengingatkannya dengan suara rendah. "Kak Vinola, apakah ini kakak ipar?" Eric Kin dan Vinola Su berpisah dan Sarah berkata dengan mata terbelalak. "Kakak ipar." Mendengar kata yang akrab dan tidak dikenal ini, Eric Kin tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Sejak datang ke daratan dunia dewa, beberapa nama panggilan telah berubah dan sepertinya dia sudah lama tidak mendengar kata ini. Tentu saja, ini tidak mewakili daratan dunia dewa, tidak ada sebutan kakak ipar. Hanya di kalangan kultivator biasa disebut pasangan seiman. Dan dalam kostum penyihir ini, siapa kultivator perempuan yang terlihat sedikit aneh? Tentu saja, Eric Kin memerhatikan Sarah sebelumnya, tetapi mereka berada di kapal yang sama dengan Vinola Su dan keduanya berbicara dan tertawa sebelumnya, jadi Eric Kin hanya mengira itu adalah teman Vinola Su, jadi dia tidak terlalu memerhatikan. "Halo, aku Hario Cheng," sapa Eric Kin. "Namaku Sarah dan aku adalah teman yang ditemui Kak Vinola di wilayah rahasia. Meskipun kita sudah saling kenal untuk waktu yang singkat, karena wilayah rahasia itu istimewa, dua orang secara paksa terikat sebagai sebuah kelompok untuk mengalami, jadi kita telah mengalami banyak pasang surut dan dapat dikatakan bahwa kita lahir dan mati bersama." Sarah juga tersenyum. "Kalau begitu aku ingin berterima kasih karena telah menjaga Vinola di dalam." Eric Kin tersenyum. "Itu tidak perlu, Kak Vinola juga telah banyak membantuku." Sarah melambaikan tangannya dan matanya tiba-tiba bersinar. "Ngomong-ngomong, teman seiman kakak ipar, apakah nama aslimu Eric Kin?" "Mengapa kamu berkata begitu?" Eric Kin mengangkat alisnya. Dia terlalu malas untuk peduli dengan cara aneh Sarah memanggilnya. Bagaimana penyihir kecil ini tahu nama aslinya? Sepertinya Vinola Su mungkin tidak memberitahunya. "Haha, sepertinya tebakanku benar." Sarah tersenyum dan berkata dengan bangga. "Sederhana saja. Karena Kak Vinola memiliki kepribadian yang sangat berhati-hati, di wilayah rahasia, dia memberitahuku nama aslinya setelah dia yakin aku bisa dipercayai. Dan teman seiman kakak ipar, kamu dan Kak Vinola adalah pasangan seiman dan kepribadiannya harusnya serupa, bahkan wajahnya tertutup dan namanya juga bukan yang asli, Hario Cheng, Eric Kin. Aku hanya bisa menebak dengan sembarangan." Eric Kin tersenyum tak berdaya, tetapi dia tidak menyangka Sarah cukup pintar. Tapi karena dia adalah teman terpercaya Vinola Su, tidak masalah jika dia tahu hal ini. "Teman seiman Kin, apakah kamu seorang murid dari Sekte Agung?" Akhirnya dia bisa bertemu Eric Kin. Meskipun kesannya sangat berbeda dengan dirinya sendiri, Sarah tetap mengenal Eric Kin secara mendalam. "Tidak, hanya pelatihan tanpa partai di luar sana," kata Eric Kin. "Siapa gurunya? Apakah itu master terkenal di daratan dunia dewa?" tanya Sarah. "Ada beberapa master guru, semuanya guru yang sangat baik. Tapi sepertinya tidak begitu terkenal." Eric Kin menggelengkan kepalanya dan dalam perjalanannya, Master Abadi Rui, Kepala Sekte Tang dan Dedi Fu, semuanya membantunya. Banyak dari mereka juga master di berbagai bidang. Tapi selain Master Abadi Rui, seharusnya tidak ada yang telah mencapai tingkat ketenaran yang menggemparkan dunia. Dan Master Abadi Rui sudah menjadi sosok dari zaman kuno. "Oh, jadi begitu, apakah teman seiman Kin punya teman terkenal di daratan?" Sarah melanjutkan bertanya. Eric Kin sedikit terdiam, bagaimana mungkin Sarah begitu tertarik pada dirinya sendiri. Sepertinya tahu apa yang dipikirkan Sarah, Vinola Su menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. "Eric Kin, meskipun aku tidak mendapatkan token galaksi dalam perjalanan ini, aku punya hadiah untukmu." "Hadiah untukku, apa itu?" Eric Kin sedikit penasaran. Vinola Su tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Dua kristal es muncul di udara dan Eric Kin juga sedikit terkejut ketika melihat dua aura tersegel di dalam kristal es. Api suci. Setelah mengambil kristal es, Eric Kin menemukan bahwa kedua api suci benar-benar dari jenis yang tidak dia dapatkan sebelumnya. Dengan dua api ini,
aku sudah memiliki 18 jenis api suci. Dan pusaka yang ditinggalkan oleh Master Abadi Tianhuo juga akan ditingkatkan lagi karena bertambahnya jumlah api suci. Kak Finola bekerja sangat keras untuk 2 jenis api suci ini. Dia juga terkena serangan iblis api di lengannya. Aku merasa sangat kasihan ketika melihatnya. Kupikir dia memiliki fisik yang tahan es dan api, tapi ternyata untuk teman seiman kakak ipar. Sarah juga menghela napas. Dia sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa api suci ini benar-benar disiapkan untuk Eric Kin. Finola, apakah lenganmu baik-baik saja? Setelah mendengar bahwa Finola Su terluka, Eric Kin tidak peduli lagi tentang api suci. Setelah menyimpan benda ini, dia dengan cepat meraih lengan Finola Su untuk melihatnya, lalu dia merasakan kehangatan dan rasa bersalah di dalam hatinya. Tidak apa-apa, jangan mendengar omong kosong Sarah, itu sudah pulih sejak lama. Melihat ekspresi prihatin Eric Kin, wajah Finola Su malu-malu. Melihat keterikatan Finola Su pada Eric Kin, Sarah mengerutkan kening. Ayo pergi, waktu sudah tidak lama lagi sebelum formasi bintang padat dimulai, mari kita mengobrol sambil berjalan. Setelah melihat bahwa lengan Finola Su memang baik-baik saja, dia mengeluarkan sebotol pil dewa penyembuhan tingkat atas yang dia buat sendiri dan memberikannya kepada Finola Su. Kemudian Eric Kin menyimpan pupetnya. Ketiganya menaiki kapal harta karun dan segera sampai di luar sekte Haoiwei. Eric Kin juga memerhatikan bahwa di sepanjang jalan, apakah Sarah mengintipnya, yang membuat Eric Kin sedikit terdiam, menyentuh pipinya, apakah ada sesuatu di wajahnya. Sarah mengaku sebagai murid elit dari sekte Haoiwei dan tidak menunggu Eric Kin dan Finola Su turun dari kapal harta karun, tetapi terbang ke bawah dan mengeluarkan token lalu melewati gerbang gunung. Kedua kultivator yang sedang memeriksa menunjukkan sentuhan kegembiraan ketika mereka melihat Eric Kin yang berdampingan dengan Finola Su di kapal harta karun. Keajaiban yang dilakukan Eric Kin di sekte Haoiwei sebelumnya sekarang hampir diketahui oleh orang-orang di sekte tersebut. Jadi melihat topeng itu, keduanya juga langsung mengenali identitas Eric Kin. Tetapi mereka tampaknya khawatir tentang sesuatu, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, tetapi dengan cepat menekan kegembiraan mereka dan menundukkan kepala. Eric Kin tahu apa maksud keduanya dan mengangguk sambil tersenyum. Sarah kembali ke kapal harta karun dan melihat perubahan ekspresi kedua kultivator. Dia juga menggelengkan kepalanya dan memuji, Kak Finola sangat menawan, lihat betapa bersemangatnya kedua kultivator itu. Namun, Finola Su memandang Eric Kin dengan rasa ingin tahu. Kenapa dia merasa bahwa dua kultivator ini memandang Eric Kin? Selama dia pergi, apakah Eric Kin melakukan sesuatu yang besar lagi? Sepertinya ini bukan jalan menuju formasi bintang padat. Setelah memasuki sekte Haoiwei, Sarah memimpin jalan. Mereka bertiga melintasi banyak gedung dan sampai di jalan yang tenang di belakang gunung sekte Haoiwei. Hari ini adalah hari dimulainya formasi bintang padat. Jika kita naik ke jalan gunung dari depan, kita akan bertemu banyak kultivator. Beberapa dari mereka pasti kultivator laki-laki yang menjijikkan, yang akan menatap Kak Finola. Aku tahu jalan ini, mendaki gunung dari belakang sangat sunyi, kata Sarah. Kamu terlihat baik juga, tidakkah kamu khawatir tentang orang-orang yang akan menatapmu? Eric Kin mengingat kultivator sebelumnya dan melihat Sarah dengan ekspresi ketakutan. Dan Sarah, yang akrab dengan jalan itu dan menemukan jalan setapak mendaki gunung dan hatinya tergerak. Sarah ini tampaknya lebih dari sekadar murid elit dari sekte Haoiwei. Bersambung.